Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita sekalian bahwa kalau kita sedang mengalami mujizat Tuhan, sedang di atas mujizat Tuhan, maka berhati-hatilah. Karena iblis mau meniup kita sehingga kita tenggelam. Nanti itu bagian firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong supaya setiap jemaat, semua saudara pemirsa yang menyaksikan program ini berjaga-jaga dalam hidup mereka ketika mereka sedang mengalami mujizat luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 15. Matius pasal 15. Matius pasal 14 maksud saya. Matius pasal 14 ayatnya yang ke 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Amin. Saudara pemirsa, tolong perhatikan betul-betul firman Tuhan ini. Mengapa? Nanti silakan baca saudara sekalian. Itu Yohanes pasal 21. Itu terjadi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi jaraknya dengan ayat firman Tuhan ini bisa jadi mungkin 3 tahun. Dalam Yohanes pasal 21 disebutkan itu Rasul Petrus itu berenang 100 meter di tempat yang sama, tempat dia tenggelam tadi. Berenang 100 meter menyongsong Yesus. Oh, saudara-saudara pemirsa, kenapa di sini dia lupa berenang? Karena dia sedang bimbang. Karena itu dia tenggelam. Saudara bisa bayangkan itu. Sedang berjalan di atas air seperti kaki Yesus, dan kemudian dia bimbang dan tenggelam. Kapan dia bimbang? Coba saudara perhatikan. Kata firman Tuhan, tetapi ketika kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ada angin meniup dia. Coba perhatikan betul-betul. Lihat ke muka saya sini. Mereka tadi kira-kira 3 jam ditiup angin. Dan sudah tahu biasanya apa? Biasanya Petruslah yang ada di depan menghadang angin tadi yang meniup mereka tadi. Angin kencang. Dia tahan. Tapi sekarang ketika dia berjalan di atas mujizat Tuhan, kemudian terjadi apa? Dia tenggelam. Bimbang dan tenggelam. Kata Yesus itu. Jadi hati-hati kita saudara sekalian, bila engkau baru mendapatkan banyak berkat, uang misalnya, atau sudah baru mengalami mujizat ketika orang yang engkau cintai sakit parah kemudian sembuh, dan kalau sudah mengalami mujizat demi mujizat yang lain, berjaga-jagalah karena iblis mau meniup engkau supaya engkau menjadi bimbang dan kemudian tenggelam. Itu yang harus kita jaga baik. Yang berikut,
Apalagi? Coba saudara perhatikan. Yang mulai dari ayat 26. Ketika murid-muridnya itu melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu 7, Yesus segera berkata kepada mereka. Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus ketika dirasanya tiup angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak. Setiap kali Yesus berkata kepadanya, itu di tengah angin loh, di tengah angin kencang. Kenapa? Yesuslah pencipta langit dan bumi. Yesus juga yang menciptakan angin dan danau itu, sehingga dia dengan berbisik juga orang bisa dengar suaranya. Tetapi selalu para murid itu berteriak dan berseru. Jadi saudara sekalian, mari kita sadar bahwa suara kita itu tidak punya kuasa kecuali kita menyuarakan firman Tuhan. Bicara tentang firman Tuhan, itu yang punya kuasa menembus badai. Tuh, yang terakhir, saudara perhatikan. Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Yesus tidak suruh angin reda, tetapi ketika dia naik ke atas perahu, angin langsung reda. Kenapa? Tanpa dia ngomong pun, angin dan danau itu tahu dia adalah Tuhan atas angin dan danau. Jadi begitu juga saudara sekalian, kalau sudah mengalami masalah dan persoalan dalam hidup saudara sekalian, ya jangan lupa undang Yesus masuk ke dalam perahu kita, naik ke dalam perahu rumah tangga kita, naik ke dalam perahu bisnis kita, usaha kita, dan tubuh fisik kita yang sedang sakit. Maka langsung itu semuanya menjadi reda. Dan bagi saudara yang sakit, saudara akan menjadi sembuh. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan menolong kami semua supaya kami menyadari bahwa hanya Yesus yang punya kuasa atas langit dan bumi ini. Tolong kami supaya kami terus dekat dengan Engkau, supaya ketika kami melewati masalah, kami cepat ditolong oleh Tuhan, karena kami selalu menjaga persekutuan yang akrab dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.